Ya, setuju, Cak. Itu penjelasan itu ada dalam Tritunggal secara ontologis ya. Kalau saya kan mengutip perkataan Tertullianus ya, yang una substantia tres personae discreti non sparati. Satu hakikat dalam tiga pribadi yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Bersatu tetapi tidak bercampur. Gitu ya? Ya. Sama ya? Nah, kalau dalam itu kalau Tertullianus kan wilayah barat, Pak. Nah, makanya Ya, ini betul. juga perlu dijelaskan juga. Memang Trinitas, rumusan Trinitas yang lengkap itu memang berasal dari Tertullianus, tetapi itu terjadi di wilayah barat. Makanya muncul kan tidak terpisah, tapi tidak terbagi, tapi juga tidak dipisahkan. Nah, tetapi ada yang kurang satu, yaitu angsinggitos ini yang saya sebutkan, tidak bersentuhan. Nah, tidak bersentuhan ini munculnya dari timur. Itu munculnya dari dibahasakan konsili. Tidak bercampur tadi ya? Ya, itu baru muncul dalam konsili 451. Dalam konsili Kalsedonia. Dalam rumusan itu. Iya. Awalnya cuman una substantia tres personae discreti non sparati itu aja ya? Bukan, malah sebelum itu mia usia tres hipostasis. Oh. Baru di dalam konsili dalam konsili apa tadi? Kalsedon baru di apa namanya? Dilengkapkan gitu loh, lebih lengkap, lebih jelas ya. Lebih jelas karena juga membahas tentang ketuhanan dan kemanusiaan Yesus itu juga berkaitan dengan Tritunggal. Makanya tidak bersentuhan. Nah, itu juga yang terjadi di dalam diri Tritunggal Maha Kudus, tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Berarti itu duinatur Kristus itu ya? Ya. Tapi juga menjelaskan tentang Tritunggal. Betul. Lebih kompleks lagi. Karena pemahaman duinatur itu kan hakikat manusia itu ditambahkan supaya yang ilahi itu bisa berdiam. Itu sih pemahaman Barat sih begitu. Iya, oke. Ya. Oke, lanjut. Oke, sekalipun berdiam tetapi tidak melebur ya. Ya, tidak bercampur, betul. Ya, tidak bercampur. Gitu. Betul. Nah, itu pun yang terjadi dalam Tritunggal Maha Kudus juga sama. Jadi pengertiannya, polanya sama. Dalam bahasa Barat itu adalah perikerosis. Perikerosis ala Tritunggal, perikerosis duinatur, kemudian perikerosis Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Ya. Nanti ya betul. Perikoresis, Pak. Perikoresis ya. Nah, kemudian satu lagi banyak pendeta hamba Tuhan itu salah ketika menafsirkan ketika Yesus ada di kayu salib dan berkata Eli Eli lama sabatani. Berarti Allahnya itu meninggalkan Yesus. Berarti Yesus sempat tidak jadi Allah. Itu menurut Cak Jun gimana? Bukan, itu bukan begitu. Itu sebetulnya nyanyian saja. Jadi Yesus itu tujuannya mengingatkan bundanya, mengingatkan Panagia, Sang Theotokos. Karena berdasarkan nubuatan Mazmur ya. Dalam Mazmur itu kan diambil dari Mazmur pasal 22 ayat 1 ya. Eli Eli lama sabah. Kalau dalam bahasa Ibrani Eli Eli lama asfatani. Kalau Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik, makanya jadi lama sabahtani. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada ibundanya, Panagia itu, Eli Eli lama sabahtani. Jadi dia menyanyikan. Itu dalam Yahudi disebut sebagai ayelet hasyahar, atau artinya rusa di kala fajar. Jadi punya
latar Itu belakang yang di itu dulu Mazmur ya, zamannya Kak Juru ya? Di Mazmur ya, Mazmur itu ya. punya Mazmur pasal 22 ayat 1. Itu punya latar belakang pada zaman Hari Raya Purim, yaitu ketika Daud menuliskan itu, Eli Asfatani itu mengingat kepada neneknya yang bernama Esther. Ketika Hari Raya Purim di bawah pemerintahan Ahasiweros, kan beliau berpuasa pada saat itu. Nah, makanya muncullah nyanyian pujian Ayelet Hasyahar dalam bentuk bentuk feminin ya. Rusa di kala fajar. Jadi eh, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, artinya mengingatkan, hei, ibunda, jangan sedih, jangan nangis. Habis gini itu rusa di kala fajar. Habis gini itu ada fajar, gitu loh. Jadi ibunda itu lupa kan menangis kan di bawah kaki Yesus, meratapi anaknya yang sedang disalib mati, habis itu tidak ada juntrungannya, tidak ada kelanjutannya, pokoknya mati sudah. Tetapi Yesus mengingatkan, Eli lama sabachthani. Ingatlah bahwa Daud menuliskan ini yang mengingatkan bahwa setelah ini ada fajar. Benar kan? Setelah itu ada fajar, yaitu apa? Kebangkitan Kristus. Itu hanya mengingatkan saja, bukan Allah itu meninggalkan dia, tidak. Itu sebuah ungkapan pujian di dalam orang Yahudi ya. Ini saya berdasarkan paradigma orang Yahudi. Karena Yesus ada orang Yahudi gitu loh. Makanya kita harus juga mengembalikan semua itu, harus kembalikan kepada perspektif di mana Kristus itu berkarya, yaitu apa? Yudaisme. Sudah, situ aja. Oke, terima kasih, Cak. Sekian dari saya, Bu Wulan. Saya mohon diri ya, pamit. Saya mau melanjutkan perjalanan. Ya, Pak Iktus lagi jalan ya. Terima kasih Pak Iktus, hati-hati di jalan Pak. Oke. Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan berkati Cak Jur, Arti dan seluruh kingdom. Terima kasih. Ya, salam Pak Iktus. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Menarik sekali ya diskusi hari ini. Nah, Cak Jur, tadi kan disebutkan hari ini, ya. Hari ini dalam. Bahasanya dalam. Hari ini saya banyak mengucapkan bahasa-bahasa asing. Itu tidak apa-apa, biar lebih terbiasa ya, karena itu penting. Betul. Ya, coba saya pengen tanya, tadi kan Cak Jur kan sebutkan bahwa kekristenan itu lahir dari keyahudian, jadi nggak bisa dipisahkan ya. Karena itu Yesus mengutus para rasul, gitu ya. Boleh nggak kalau saya katakan bahwa itulah awal mula gereja, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Ya, Cak. Betul. Awal mula gereja. Nah, bagaimana kaitannya dengan ini saya mengambil pertanyaan dari orang-orang di luar sana Pak ya. Terus dikaitkan dengan itu yang kita disebut Kristen di mana nih? Antioquia itu? Antioquia. Itu bagaimana korelasi? Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Disebut sebagai Kristen ya. Ya, coba bisa dijelaskan Cak Jur supaya mungkin ada teman-teman yang selama ini bingung jadi mengerti. Oh ya. Mereka mengenai kata Kristen itu. Berarti Kristen kan masih baru-baru gitu loh. Oke, banyak masih baru. Jadi begini, dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 itu kan terjadi di Antioquia. Baru disebut sebagai Kristen. Tetapi sebelum Kristen, itu umat atau gereja purba belum disebut sebagai Kristen, tetapi disebut sebagai jalan Tuhan. Nah, ada itu dalam Alkitab, disebut jalan Tuhan. Ya. Setelah jalan Tuhan baru disebut sebagai Kristen. Nah, Kristen ini diperuntukkan bagi orang Kristen yang orang percaya yang kepada Kristus yang bukan Yahudi. Karena di Antioquia itu juga banyak orang-orang Gentile ya, atau Goyim, jadi orang yang bukan Yahudi. Orang Yunani, orang Romawi dan sebagainya. Itu
percaya kepada Kristus disebut sebagai Kristen. Makanya dalam teksnya Kristianos, ya, Kristianoi. Nah, tetapi untuk orang yang percaya Yesus, tetapi dia dari kalangan Yahudi, seperti siapa kelompoknya Rasul Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah, itu banyak orang-orang Kristen, maaf, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, gitu lah. Nah, itu disebut sebagai ini sebutan, sebetulnya itu bukan menamakan diri, tidak, tetapi itu sekte yang diucapkan dari orang-orang Yahudi Farisi bagi orang yang percaya Kristus, gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi Kristen, Nasrani di dalam abad pertama itu sebetulnya julukan saja, julukan dari orang Yahudi kepada orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi itu julukan, ejekan, modelnya kayak ejekan gitu loh, julukan ejekan gitu loh. Gitu. Nah, kita sering kali disebut ini loh, ya, Cak Jur, kita sering disebut Nasrani. Betul. Tapi di Alkitab ada tertulis itu Nasrani itu bidat atau sekte atau gimana itu, Cak Jur? Bagaimana menurut Cak Jur? Oke, jadi begini ya. Nasrani yang sekarang ini kita pahami, kita temui di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Nasrani pada zamannya para rasul itu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa kata Nasrani, kata Kristen itu sebutan, julukan, ejekan dari mulutnya orang Yahudi kepada yang diperuntukkan kepada orang yang percaya Yesus. Kalau untuk sekte Nasrani, katanya orang Yahudi itu sektenya orang Yahudi yang percaya Yesus. Kalau yang untuk sekte Kristen, nah itu orang yang bukan Yahudi, orang yang goyim yang percaya Yesus. Nah, gitu. Nah, padahal dari kalangan Yahudi sendiri, kalau kita baca di dalam sejarawan Yahudi yaitu Flavius Josephus, orang Farisi, orang Saduki, itu mereka sama-sama mengatakan sekte. Nah, ini menarik ini. Orang Farisi dengan orang Saduki, mereka itu sama-sama mengatakan sekte. Tidak hanya kepada orang Kristen, mereka sendiri mengatakan sekte. Gitu. Jadi Nasrani waktu itu julukan Nasrani ya, julukan Nasrani itu beda ya, harus dibedakan dengan Nasrani yang sekarang kita kenal di dalam Quran, beda. Karena sejarah panjangnya itu akhirnya banyak dari beberapa kalangan dari orang-orang Nostrim itu, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu, setelah masa penghancuran Bait Allah tahun 70 Masehi yang dilakukan oleh di dalam Jenderal Titus, itu orang-orang Nostrim, orang-orang Nasrani itu mengungsi ke Pella. Nah, dari Pella itu akhirnya mereka memisahkan diri, beberapa memisahkan diri dari umat gereja mula-mula itu, gereja purba itu yang inti ya, kemudian mendirikan sendiri sekte sendiri, yaitu makanya Nasrani, sebagian Nasrani itu menjadi Ebionit, yang tidak percaya Paulus sebagai rasul, yang tidak percaya Bunda Maria sebagai ibundanya gereja dan lain sebagainya. Ya, jadi perkembangan itulah yang akhirnya kata Nasrani berbeda dengan sekarang ini yang kita jumpai. Jadi untuk sekarang orang Kristen yang sesungguhnya itu beda dengan Nasrani untuk sekarang ya. Makanya di sana di Timur Tengah orang Kristen itu tidak disebut sebagai Nasrani atau Nasraya, tidak, tetapi dipanggil sebagai Masihian. Itu terbukti di dalam karyanya, yaitu
Gibran Khalil Gibran, yaitu penulis atau pujangga besar dari Kristen Maronit Libanon ya. Khalil Gibran itu seorang Kristen Maronit dari Libanon. Di dalam bukunya yang judulnya Iram Datul Imad atau Iram Kota yang Berbenteng, dikatakan di sana, Qul la ilaha illallah la syai'an illallah wa kun masihiyan. Nah, masihiyan kan artinya katakanlah tidak ada ilah kecuali selain Allah dan tidak ada sesuatu pun kecuali Allah, dan jadilah kamu wa kun masihiyan, jadilah kamu seorang Kristen. Nah, zamannya Khalil Gibran tahun berapa itu? Abad berapa itu? 18 ya kalau nggak salah. Khalil Gibran itu sudah disebut sebagai Masihian. Ya kan, bukan Nasraya. Nah, seperti itu. Ini memang perkembangannya nanti Nasrani itu jadi beda gitu. Nanti yang jadi beda nanti antara kekristenan yang sesungguhnya, akar dari kekristenan itu akhirnya berbeda pada masa Quran itu sudah berbeda. Nasrani bukan Kristen. Nah, itu yang sering kali meleset ya, meleset dari apa yang dituduhkan. Itu sebetulnya yang dituduhkan bukan kepada Kristen, tetapi kepada sekte yang ada beda-beda dalam Jazirah Arab itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya. Jelas. Kalau ditujukan ke kita saat ini orang Kristen ya, ini ada di ini Kisah Para Rasul 24 ayat 5, sekte Nasrani itu ya. Sekte Nasrani. Ya, kiranya teman-teman Muslim bisa mengerti ya, jadi nggak mengatakan kita lagi, tidak menganggap kita lagi seorang Nasrani. Oke, baik Cak Jur, terima kasih buat penjelasannya. Ada pertanyaan Cak Jur? Iya, silakan. Ada Bu Sintia ya. Oke, nggak apa-apa Bu Sintia, saya naikkan pertanyaan dulu, setelah itu kita ke Bu Sintia ya. Sebentar ya Bu Sintia. Ada pertanyaan di live chat. Beliau minta penjelasan dari Yohanes pasal 12 ayat 6, kemudian 19 ayat 11, dan Matius 26 ayat 24. Coba saya bacakan ya Cak Jur ya. Saya nggak tahu pertanyaannya apa. 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini kayaknya tentang Yudas ya, tuh ya. Kemudian 19 ayat 11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Oke, nangkep ya Cak Jur ya pertanyaannya ya, kayaknya jelas pertanyaannya. Selanjutnya di dalam Matius 26 ayat yang ke-24. Saya bisa menangkap arah pertanyaannya. 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, mungkin ini agak sedikit menyimpang dari tema, tapi nggak apa-apa lah ya, Jur, kita bahas sedikit ya. Sedikit setelah kita ke Bu Sintia. Silakan Kak Jur. Iya. Matius dulu 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi, itu nubuatan kan. Anak manusia itu yang merujuk kepada Yesus Kristus. Dari nubuatan Daniel ya. Anak manusia yang akan datang di awan permai itu. Ben-Nas kalau tidak salah istilahnya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, ini kan nubuatan. Ini nubuatan. Berbicara tentang nubuatan. Tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Jadi berbicara tentang kehendak bebasnya yang menyerahkan Yesus.
menyerahkan anak manusia ini, yaitu siapa? Yudas, ya. Jadi memang manusia itu memiliki kehendak bebas, ya. Jadi Yudas menyalahgunakan kehendak bebasnya untuk menyerahkan anak manusia ini. Jadi ini berbicara tentang nubuatan, ya, nubuatan yang sudah tertulis di dalam kitab para nabi. Makanya ini tertulis sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Itu Matius pasal 26 ayat 24. Kemudian Yohanes 12 ayat 9. Iya, betul ya. 12 ayat 9. 12 ayat 9. Yohanes 12 ayat 6. Oh, ayat 6. Sorry. Kemudian 19 ayat 11. Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang. Ya, ini harus dibaca dulu konteksnya dari awal apa, ya kan? Karena ini berbicara tentang pengurapan, ya. Yesus diurapi di Betania. Jadi setelah Paskah, jadi Yesus itu berada di Betania setelah 6 hari sebelum Paskah, ya. 6 hari sebelum Paskah, di mana tempat tinggal Lazarus, yang Betania itu tempat tinggalnya Lazarus, ya. Jadi di situ kan konteksnya ada orang yang bernama Maria itu loh, yang menyeka dengan rambutnya dengan minyak narwastu itu kan. Mengurapi. Sama ya, Cak Jur, sama yang mengurapi. Sama yang mengurapi Tuhan Yesus, ya, yang menuangkan minyak di kepalanya. Oh ya, ini. Tuhan. Ya ini konteksnya ini. Jadi tetapi Yudas kan lihat, wah, minyak narwastu itu mahal loh, tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Nah, itu apa ya namanya? Pura-puranya Yudas saja. Wah, daripada kayak gitu, itu minyak mahal loh. Bisa dijual, bisa dikasih ke orang miskin. Nah, itu kan pura-puranya Yudas, seolah-olah dia berbelas kasihan kepada orang miskin. Padahal enggak, dia itu bukan maksud untuk orang miskin. Sebenarnya dia itu ingin pakai uang gitu loh. Ya, konteksnya seperti itu. Konteksnya Mata duitan. Kenapa? Mata duitan. Iya, mata duitan. Nah, daripada bilangnya dia bersilat lidah, ya, bersilat lidah. Jadi Yudas itu. Nah, itu Yohanes pasal 12 ayat 19. Kalau Yohanes 19 ayat 11. Nah, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa. Kita harus lihat konteksnya dulu secara keseluruhan. Makanya ayat itu setiap membaca ayat harus dibaca secara keseluruhan, secara konteksnya seperti apa, ya. Nah, ini konteksnya kan Yesus dihukum mati pada saat mau hendak dihukum mati. Di situ terjadi pemilihan antara penjahat yang bernama Barabas, ya. Jadi undian, ya. Siapa yang mau menurut kamu? Jadi pertukaran, ya. Jadi hukum pada saat itu, hukum Romawi itu menukar siapa yang menurut kamu ini yang mau kamu salibkan, nah, Barabas atau Barabas ini juga namanya sama, Yesus Barabas. Yesus Barabas, ya. Ya, Yesus Barabas. Nah, Yesus Barabas atau Yesus orang Nazaret ini, gitu. Nah, tetapi orang Yahudi berteriak memilih Yesus dari Nazaret itu untuk disalibkan, makanya berseru, salibkan dia, salibkan dia, gitu. Kemudian saat itu masih terjadi dialog antara Pilatus dengan Yesus, ya. Makanya Yesus ketika bercakap-cakap dengan Yesus itu Pilatus heran, ini perkataannya kok mengarahnya kemana, gitu. Makanya ketika Pilatus mendengar perkataan ini, ia makin takut, lalu ia masuk ke dalam istana, bertanya kepada Yesus, dari mana asalmu? Pilatus bertanya kepada Yesus, maka Yesus menjawab, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau? Malah dibalik. Jadi sama Yesus dibalik itu ceritanya.
menurut Pilatus aku ini bisa membebaskan kamu gitu loh. Wis ibaratnya gini loh. Udahlah, kamu tuh minta apa sih gitu loh. Kamu tuh nggak salah bagiku. Kamu tuh bisa bebas gitu loh. Gimana aku bisa caranya gimana aku bisa membebaskan kamu? Aku tahu kamu nggak bersalah. Itu menurut Pilatus. Tapi menurut Yesus malah terbalik. Justru aku yang bisa membebaskan kamu dari apa? Dari dosa. Ini terjadi ini ya, paradoks ya. Percakapannya ini ya. Jadi begitu ya konteksnya ya. Di ayat 11 ini kita harus membaca sebelumnya ayat 10 itu gitu loh. Aku berkuasa untuk membebaskan engkau, itu menurut kata Pilatus, dan berkuasa untuk juga menyalib engkau dengan gagah. Hebatnya Pilatus dengan bangganya mengatakan begitu kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab, engkau tidak punya kuasa terhadap aku. Kuasa apa yang ada dalam manusia? Tidak ada. Ya, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jadi Yesus itu mengatakan, kamu itu berkuasa, kuasamu apa terhadap aku? Gitu loh. Yesus mengatakan begitu kepada Paulus. Kalau bukan kuasa yang kamu punya itu bukan kuasa yang dari atas. Nah, dari Allah maksudnya. Ya. Kemudian sebab itu dia yang menyerahkan aku lebih besar dosanya. Jadi jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Jadi yang menyerahkan ya sama, mirip dengan perkataannya si Matius pasal 26 ayat 24 tadi. Mirip sekali. Ya kira-kira seperti itu. Jadi intinya kalau membaca teks kita harus membaca secara keseluruhan konteksnya apa, baru bisa diartikan ya. Gitu kira-kira. Ya, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih Cak Jur. Intinya poinnya bahwa kalau di dalam Al-Qur'an Nasrani itu ditujukan kepada orang Kristen yang percaya Yesus saat ini, itu berarti salah ya Cak Jur ya. Jadi itu salah Salah, alamat. ya, betul. Iya, baik. Terima kasih Cak Jur. Alamat, Kita ya. ke Bu Sintia. Shalom Bu Terima Sintia. Malam Bu. Shalom. Seru benar Ya. topiknya hari ini. Iya betul. Silakan Bu. Dalam benar topiknya. Ini kita I just wanna belajar ask ini. Kak Jur, you said in King James kan, neither pray Iya. I for this alone. You say Iya. he is not praying. Iya. How can you say that? Because here is neither pray I for this alone. Kalau dia nggak praying, bagaimana dong? Kan dia lagi pray to God to say that people will believe in him. Ini kan di King James verse-nya, neither pray I for this alone, but for them also which also believe on me through their word, that they all may be one. And you said he is not praying. How is that possible? Oke, jadi Iya, begini. ini itulah Mbak Busin, Shalom Busin. Saya mohon maaf Mbak Ulan saya potong. Cak Jur juga saya potong maaf. Itulah Busin, Ya, makanya silakan. tadi saya juga menanyakan apa yang kayak ya seperti kayak gitu karena memang kan tadi Pak Ikhtus sama Cak Jur juga sudah menjelaskan itu gitu karena memang dari di barat pengertiannya tuh ya begitu, tapi dari timur ada pengertian yang ada lagi gitu, pengertian yang seperti itu, tapi memang tujuannya semuanya sama sih kalau menurut saya, cuman memang kita harus kembali ke bahasa aslinya tadi seperti yang Cak Jur tadi sudah sampaikan gitu ya, kalau menurut saya gitu loh Bu Sid. Tapi ya coba Cak Jur minta penjelasannya lagi nih. Cak Jur saya juga agak interest juga gitu Pak mengenai ini ya. Yeah, I don't get it. Ya. Bisa itu di situ kan coba dicek kembali ayat 9 ya, pasal 17 ya, semuanya pasal 17. Ayat 9, ayat 15, ayat 20. Ketiga ayat itu menggunakan kata Yunani yang sama, tetapi terjemahannya berbeda.
I pray Yang for satu them. pray, ya coba ayat 9, I pray ayat for them. 15. I Oke. pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Oke. Ayat 9. Ayat Ayat 15-nya 15, is, ya. I pray not I that pray kan? thou Oke. shouldest take them out of the world, but Oke. thou shouldest keep them from the evil. Oke. Terus ayat Ayat berapa lagi? 20. 17. 20. 20. Neither pray I for this alone, but for them also, which shall believe on me through their word. Through their Oke. word. Mm-mm. Kan ini kan semuanya Berdasarkan berdoa dong. KJV, ya, Ya, this is King berdasarkan James. King James King Version, James. all semua diterjemahkan pray, ya, pray, semua diterjemahkan pray. Tetapi in Indonesia, dalam terjemahan bahasa Indonesia, hanya satu ayat yang tidak diterjemahkan dengan berdoa, yaitu ayat 15. Aku tidak meminta. Kenapa? Kalau berdasarkan KJV, I pray. I pray not that two soldiers. Tetapi dalam Indonesia, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tuh, pray. Apa pengertiannya bagaimana? Bagaimana kalau kita membahas di dalam bahasa terjemahan? Makanya saya menggunakan langsung secara biblika kata aslinya. Itu di situ digunakan kata eroto. Ketiga ayat itu kata eroto. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kata eroto itu sinonim dengan kata kerja eteo. Dan artinya adalah yang pertama bersifat bertanya, yang kedua meminta, dan yang ketiga memohon. Tetapi bagaimana bisa membedakan